Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, bertemu lagi pada podcast Sampan, podcast Salam Pancasila yang kali ini kita masih berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga pada masih dalam serial pembahasan FGD Kerapuhan Etika bagi para penyelenggara negara. Dan kali ini telah hadir bersama saya, yaitu adalah narasumber kita, Ibu Dr. Esther Yusuf. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Senang ya sampai di Kupang. Dan juga sahabat Pancasila, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Dr. Esther atau Ibu Esther begitu. Beliau adalah seorang ahli dalam patologi sosial dan juga seorang akademisi di Universitas Indonesia. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi pembahasan pada podcast kita kali ini? Mungkin yang pertama, Bu Esther, kita mengetahui bahwa Ibu juga mendalami terkait dengan patologi sosial. Dan sahabat Pancasila mungkin belum semuanya mengetahui apa itu sebetulnya terkait dengan patologi sosial. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan tentang apa itu patologi sosial dan apa sebetulnya yang juga Ibu kaji dalam patologi sosial ini. Ya, kalau kita bicara patologi, ini kan penyakit ya. Jadi penyakit yang mengenai masyarakat, sosial tentang masyarakat kita. Penyakit ini bukan hanya kalau kita lihat dari sisi kesehatan, biasanya kan patologi terkait kesehatan ya, di cara pandang yang umum, kesehatan pasien, lalu kesehatan masyarakat secara fisik ataupun psikis, tapi juga kesehatan itu sebetulnya mencakup lingkungan sosial masyarakat yang membentuknya itu banyak. Ya, jadi dibentuk oleh undang-undang, hukum, dibentuk oleh struktur sosial, kultur masyarakat, lalu juga sistem kesehatannya, ini semua menyatu. Yang membentuk kemudian masyarakat kita menjadi sehat atau tidak. Masyarakat yang sehat ini, mereka bukan hanya terlihat sehat secara fisik, tetapi mereka bisa berinteraksi dengan baik. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, mereka bisa menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia, menghargai keragaman orang lain, menghargai bahwa diskriminasi sebetulnya tidak boleh pada semua orang. Semua orang diperlakukan secara khusus dan terhormat. Itu gambaran tentang patologi sosial ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan penyakit-penyakit sosial ini yang saya kaji secara khusus. Misalnya kalau kita melihat ke apa sih penyebab orang menjadi begitu tidak peduli pada masyarakat sekitarnya, pada kemiskinan sekitarnya. Orang bisa melihat pengemis, orang bisa melihat orang yang disabilitas, seolah-olah tidak melihat. Ini problemnya bukan hanya di fisik, matanya pasti melihat. Tapi sebetulnya ada proses dalam dirinya yang membuat dia tidak lagi mampu melihat fenomena itu. Itu bagian dari patologi. Oke, sangat menarik sekali. Ternyata ada ya patologi sosial yang atau juga dalam bahasa awalnya tuh disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyakit sosial gitu ya Bu ya. Nah, ini menjadi menarik di sini menemukan pakar terkait dengan patologi sosial terlebih dalam topik diskusi kita kali ini, yaitu membahas tentang kedaulatan ekonomi. Salah satunya adalah terkait problematika kemiskinan. Nah, bagaimana Ibu juga mengkaji hal ini dalam kacamata patologi sosial? Ya, kalau kita lihat kemiskinan ya yang terjadi di Indonesia, ini bukan hanya kita melihat fenomenanya, tentu kita melihat apa sumbernya. Secara umum tentu kita bisa memetakan dari pertama struktur apa yang menyebabkan kemiskinan dan kultur apa, nilai-nilai apa yang dihidupi oleh masyarakat kita, penyelenggara negara, ataupun nilai-nilai yang sedang saling berkontestasi di dunia kita yang membentuk masyarakat kita bisa menjadi miskin. Misalnya kalau kita bicara struktur ini kan bisa dalam bentuk birokrasi, kekuatan birokrasi, bisa dalam bentuk aturan hukum, undang-undang, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang membuat pengaturan tentang ekonomi masyarakat, tentang kecerdasan masyarakat, kesehatan masyarakat. Ini yang salah satu yang membentuk masyarakat kita bisa menjadi miskin atau dimiskinkan. Misalnya begini, Indonesia punya kekayaan minyak, gas bumi, mineral, mineral yang luar biasa.
Tetapi kenapa rakyat kita miskin? Ini kan pasti terkait dengan satu kebijakan, satu aturan hukum. Tepatnya di Indonesia nih sangat banyak uh, kebijakan rangkaian hukum yang terus berubah dengan perjanjian-perjanjian dengan banyak pihak asing secara global. Lalu ini membentuk kemudian sistem pembagian keuntungan, misalnya sistem distribusi yang tidak menguntungkan untuk rakyat Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia misalkan mendapatkan 100, tapi karena sistem ya hanya mendapatkan 5. Nah, ini terjadi karena apa? Ini kan ada struktur yang membangun supaya terjadi demikian, dan ada aturan hukum yang membenarkan pemiskinan terjadi secara legal. Itu kalau dari sisi struktur. Kalau dari sisi kultur, misalnya, ini adalah nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri kita. Kenapa misalnya masyarakat miskin? Masyarakat menerima begitu saja nilai-nilai yang dihidupi. Misalnya, nilai untuk tidak melawan bila ada korupsi terjadi di sekitarnya. Korupsinya adalah korupsi dana bansos yang jelas-jelas adalah hak masyarakat. Kenapa masyarakat diam? Oh, ternyata ada nilai yang membuat mereka takut. Misalkan mereka menerima ajaran dari orang tuanya, dari tokoh-tokoh pada masa lalu yang menceritakan bahwa kalau melawan itu pasti masuk penjara, pasti hilang, pasti ini, pasti itu. Ini yang membuat kemudian ya saya biarkan saja, yang penting saya terima, hak saya diambil ya sudah, nggak apa-apa, pokoknya saya masih terima gitu. Hal yang memiskinkan lain misalnya begini, kita mengkonsumsi makanan, misalkan nasi itu harus 3 kali sehari. Ini harganya mahal ya nasi itu, 1 liter beras selalu naik. Jadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Ini sebetulnya kan ada satu nilai yang keliru yang dimasukkan dan kemudian diinternalisasi sebagai sebuah kebenaran. Padahal kalau dari sisi kesehatan, betulkah manusia itu butuh makan nasi 3 kali sehari dengan jumlah yang sangat banyak? Ternyata justru nasi ini kan menjadi menyebab beberapa masalah. Yang pertama tentu keuangan rakyat harus membeli bahan baku, pangannya menjadi tinggi. Yang kedua, kesehatannya pun dengan jumlah nasi yang berlebihan, ini mengganggu kesehatan bukan hanya pribadi ya, tetapi kesehatan seluruh bangsa sebetulnya. Kalau dilihat secara global, impor beras kita itu sudah luar biasa tinggi, beras dan gandum ya. Ini kemudian kan jadi berdampak pada apa? Kalau kita lihat global, ya dana yang seharusnya bisa untuk pendidikan masyarakat, untuk mensejahterakan para guru misalnya, ini harus dialihkan pada impor. Dan impornya bukan main ya, aneka jenis impor yang ya sebetulnya kita tidak perlu itu. Apakah kita perlu makan produk tepung terigu setiap hari? Tidak juga. Nah, itu salah satu kultur yang membuat kita, masyarakat kita menjadi sakit terkait dengan kemiskinan. Oke. Nah, mungkin juga satu hal tadi yang sempat saya dapatkan begitu. Apakah juga menjadi kekritisan dari masyarakat itu, jiwa kritis dari masyarakat itu akhirnya juga dikebiri atas masihnya nilai-nilai yang tadi Ibu sebutkan, masih menyisakan budaya-budaya yang akhirnya juga ketika saat ini seharusnya kita juga lebih bisa untuk kritis untuk hal itu begitu ya Bu. Nah, dan ini juga menjadikan mungkin salah satu faktor kenapa kita masih terkungkung dalam kemiskinan, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi kita dipenjara oleh pikiran kita dan juga oleh struktur. Oleh struktur misalnya begini, yang butuh intervensi ya. Misalkan di sebuah pabrik, buruh itu upahnya kecil dan buruh nggak punya kesempatan untuk misalkan membeli makanan dan pangan yang bagus dalam jumlah yang besar, karena upahnya ini hanya cukup untuk membiayai dirinya. Sebetulnya hanya untuk membiayai dirinya ya, upah UMR satu orang buruh di Indonesia hanya untuk satu orang, tetapi harus membiayai keluarganya, pasangannya, dan anak-anaknya. Jadi biayanya tentu jadi sangat minim. Dia tidak punya kemampuan lebih untuk melawan, menjadi lebih sehat misalnya. Jadi kalau di satu pabrik, misalnya buruh tinggal di sana, bekerja di sana, misalnya bekerja di pabrik itu, buruh ini hanya bisa makan makanan-makanan yang sedia di samping pabrik.
karena waktu istirahat yang terbatas misalnya, atau jarak dari rumah ke pabrik yang membutuhkan waktu dan biaya yang membuatnya kemudian nggak punya kemungkinan membeli makanan sehat. Dan makanan sehat di Indonesia kan masih mahal. Kita bisa bicara tentang sorghum, kita bisa bicara tentang porang, segala macam itu yang macam harganya mahal. Beras Itu mahal gitu kan. Kalau pemerintah mensupport ini kan tadi butuh intervensi nih kalau secara nasional ya, mensupport pangan lokal supaya tersedia dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat dan masyarakat ekonominya naik, masyarakat akan sehat. Tapi kalau diserahkan kepada masyarakat untuk bisa hidup sehat begitu saja, itu menjadi ide yang kosong. Jadi kalau misalkan kita dianjurkan masyarakat harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Himbauan itu menjadi himbauan yang kosong. Bagaimana mau menjadi sehat kalau tidak mampu membeli makanan yang sehat, tidak mampu beristirahat dengan cukup, kalau keluar rumah polusi udara langsung menyenggap. Jadi hal-hal ini yang terjadi di masyarakat kita. Struktur kita dan kultur kita ini masih harus mengalami banyak proses perubahan ya. Oke. Dan juga perkembangan ini pun juga menjadi satu tantangan ke depan, tidak hanya bagi penyelenggara negara, tetapi juga kita semua, bagaimana juga meningkatkan literasi, bagaimana juga Kuncinya literasi. menyadarkan diri sendiri, begitu ya Ibu ya. Nah, terkait juga dengan fenomena yang sekarang, kemiskinan, lalu juga ekonomi, selalu dihadapkan kepada angka, selalu dihadapkan dengan berbagai penilaian. Nah, tapi sejauh mana penilaian yang diberikan baik kepada penyelenggara negara, yaitu juga pemerintah, itu juga berdampak kepada kebijakan yang dihasilkan sehingga dapat mewujudkan atau mengentaskan dari kemiskinan ataupun perekonomian yang menjadi persoalan begitu ya. Nah, kalau soal nilai ya, itu tentu bergantung siapa yang menilai dan bagaimana menilai. Kalau dari sisi kepegawaian, kita kan ada sistem IKU, BKN ya. Itu sudah sangat rigid nih. Jadi standar profesionalitasnya, lalu pandangan penilaian dari masyarakat, semua seperti sangat rigid. Pegawai yang baik, ASN yang baik, lalu pemerintahan yang baik, dinilai secara administratif. Pasti nilainya baik semua itu. Atau mendekati A, B ya. Kalau saya lihat, ada kabupaten yang airnya sendiri masih berminyak dan terbatas sekali, sumber air terbatas, tapi nilainya bagus. Kenapa ini? Jadi penilaiannya adalah berdasarkan standar BKM, lalu tentang profesionalitas dan lain-lain, dan WTP, wajar tanpa pengecualian anggarannya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya tentu ada proses ya, proses yang memang sudah disepakati bersama. Kesepakatan ini tidak bisa kita katakan jelek. Kenapa? Karena kesepakatan ini kan hasil dari demokrasi kita sebetulnya, yang memang sebetulnya ada kekurangan. Jadi bagaimana misalnya sebuah anggaran pendapatan daerah itu dibentuk? Prosesnya itu kalau dari katakan kabupaten ya kita lihatnya. Pertama ada Musrenbang Desa. Musrenbang Desa ini menentukan programnya seperti apa yang akan terjadi di desa itu, program pembangunannya. Lalu seluruh desa akan berkumpul di dalam satu katakan kabupaten, semua desa berkumpul, mereka mengadakan musyawarah desa. Ini menentukan program kerjanya. Lalu kemudian hasilnya meningkat menjadi musyawarah tingkat kecamatan, SKPD, lalu musyawarah kepala daerah yang disetujui atau dievaluasi oleh para wakil rakyat. Jadi hasil dari sinilah yang menghasilkan namanya program-program kerja kita dan anggaran untuk pengentasan kemiskinan salah satunya. Kalau anggaran pengentasan kemiskinan, misalnya anggaran untuk air minum tidak ada, secara demokratis memang prosesnya terjadi secara teori ya. Tetapi kalau kita teliti, ada dua hal ya yang jadi problem. Pertama bahwa rakyat tidak dilibatkan walaupun undang-undang menyatakan demikian. Jadi Musrenbang itu menyatakan bahwa ya rakyat dilibatkan, Partisipasi masyarakat. ada partisipasi masyarakat, tetapi ini lebih merujuk pada masyarakat yang dipilih.
Jadi kalau misalkan kepala desa memilih tokoh masyarakat, ini ada tokoh ini tokoh yang lingkungan, ini tokoh soal lansia, tokoh anak, lalu tokoh seni budaya dan lain-lain yang dipanggil. Ini adalah yang dikenal oleh kepala desa atau yang dianggap bisa bekerja sama. Ini bisa baik, bisa buruk ya tentunya. Tetapi apakah rakyat desa kebanyakan mereka paham apa yang dibicarakan? Dan apakah orang yang hadir menyuarakan kepentingan rakyat desa? Belum tentu. Uh, kita bisa lihat begini, misalnya kita beralih ke hal yang kedua, soal literasinya. Mengapa tidak muncul, misalnya, tadi kalau kita bisa soal air minum ya, anggaran soal air minum, ketersediaan air minum itu air untuk konsumsi dan sanitasi. Ini kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup sehat. Kenapa ini tidak muncul di musrenbang desa ataupun kecamatan? Ini banyak sekali, saya lihat di seluruh Indonesia, data-data yang merujuk kepada kehendak rakyat mendapatkan air minum, ternyata tidak banyak gitu. Padahal itu kebutuhan dasar. Ya, problemnya adalah literasinya. Rakyat tidak tahu bahwa mereka bisa meminta itu ke prosesnya musrenbang desa. Jadi permintaan itu dirasakan sebagai sebuah derita untuk rakyat. Tidak sehat, tidak bisa minum, anaknya sakit karena sanitasi buruk dan lain-lain, kesehatan menyerang. Tapi tidak tahu bahwa ini jalurnya ada ke musrenbang desa. Dan rakyat juga tidak menghargai air dibandingkan, misalnya, ayo membangun jalan, membangun jembatan. Perbandingannya itu begini. Jadi batu permata yang sebetulnya nggak ada gunanya selain buat keindahan ya, itu dianggap lebih berharga daripada air minum yang menguasai hidup kita, tetapi dianggap air itu sudahlah gitu. Ini kan soal literasi kesehatan masyarakat sangat kurang, literasi politiknya kurang, literasi hukumnya kurang, sehingga dua struktur ini, nilai yang mereka miliki dan kultur yang struktur yang ada, ini saling menopang untuk terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan. Jadi ya itu secara garis besar bagaimana kemiskinan juga masih terus terjadi begitu ya Bu ya. Jadi ada andil dalam struktur dan kultur di masyarakat, kurangnya literasi, dan itu yang memperparah dari adanya kemiskinan di saat ini begitu ya Bu ya. Ya. Nah mungkin satu lagi Bu, tadi juga kita sempat berbicara dalam diskusi bagaimana juga pada kebijakan yang sudah berjalan pada saat ini tuh belum menempatkan ahli-ahli yang kritis untuk bisa mewujudkan hal-hal yang seimbang seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahwa mungkin dalam prosesnya itu sudah bagus melewati kesepakatan yang sudah ditentukan, tetapi substansi yang memang Birokrasinya terpenuhi. ya birokrasi terpenuhi, tetapi substansinya begitu Ibu ya, yang mungkin tidak semua dapat dicakup karena kritis tadi yang kurang. Dan mungkin juga kekurangan dari pemilihan ahli-ahli yang kritis begitu juga mendominasi dalam hal ini, ikut mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh para penyelenggara negara begitu Ibu. Ya, jadi banyak pihak dalam tubuh penyelenggara negara kita, ini kan banyak kepentingan ya, karena penyelenggara negara kita, terutama para pimpinan-pimpinan, ini adalah bukan orang-orang yang profesional yang dipilih berdasarkan keahliannya, tetapi ada orang yang mewakili faksi-faksi politik atau ekonomi. Jadi ada timbal baliknya. Orang bisa hadir karena apa? Karena dia diutus oleh partainya, karena diutus oleh kepentingan ekonomi yang harus diraih, dan tukar tambahnya kira-kira semacam itu. Nah, orang-orang ini tentu memikirkan bagaimana kepentingan di balik mereka ini yang terpenuhi, bukan bagaimana bangsa Indonesia, Pancasila bisa menjadi sesuatu yang terinternalisasi ke kesejahteraan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Persatuan bangsa itu menjadi hal yang penting dan menjadi sesuatu yang abadi untuk negara kita ya. Itu yang terjadi. Ya tentunya dengan orang-orang yang bukan mengemban kepentingan bangsa dan negara, ini yang mengakibatkan mereka akan memilih ya ahli ataupun kontraktor, perusahaan dan jaringan yang akan mensukseskan rencananya untuk golongan dan kelompoknya.
ya kita terus saringan-saringan untuk menghadapi mereka, aturan-aturan misalnya penegakan penguatan perlawanan pada korupsi, KKN, ini yang harus terjadi. Dan juga tentunya partisipasi kita sebagai masyarakat. Masyarakat harus aktif melihat pada titik-titik masalahnya di mana nih. Korupsi terjadi di mana, pelanggaran fungsi kementerian-kementerian itu terjadi di mana, ini harus diangkat. Kalau rakyat berdiam diri, menerima semuanya secara pasif, fatalis yang menerima, tidak akan ada perubahan itu. Nah, satu lagi sebagai penutup pada podcast kita kali ini, Sahabat Pancasila, saya mohon untuk Ibu dapat menyampaikan pesan bagi sahabat Pancasila dan juga penyelenggara negara ke depan, bagaimana untuk mewujudkan suatu kemajuan dalam nantinya adalah kedaulatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ya, untuk penyelenggara negara dan untuk seluruh rakyat Indonesia, menurut saya yang sangat penting adalah kita berjuang untuk kemajuan literasi. Jadi kita memajukan literasi kontekstual yang bermutu, yang membuat masyarakat kita cerdas memahami hak wajibannya, paham hukum, paham politik, paham masalah kesehatan, masalah sosial, bagaimana mereka mendapatkan haknya, lalu bagaimana mereka bisa memahami bahwa kita ini adalah satu bangsa yang tidak seharusnya berpikir untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Bahwa kita hanya akan bisa kuat kalau kita memang hidup dengan memikirkan kepentingan bangsa secara utuh. Ini yang menjadi kunci. Bangsa yang besar adalah bangsa yang juga cerdas, yang memikirkan bukan dirinya, tetapi keseluruhan bangsa dengan nilai-nilai kebaikan yang utuh. Dignitas manusia ya. Oke. Nah, itu sebagai pesan yang juga nantinya apabila kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila begitu ya Bu ya, bagaimana juga mewujudkan kesejahteraan sosial begitu dan tentunya masih memanusiakan secara adil dan beradab gitu ya Bu ya. Dan demikianlah sahabat Pancasila podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan ke depan dalam podcast Sampan selanjutnya. Terima kasih Ibu Esther. Dan sahabat Pancasila, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Saya Sari Widyastuti, pamit dan salam Pancasila.